Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhanti Caniago, NPM 19010051. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas 9 manajemen perawatan, yaitu summary implementasi RCM berdasarkan bab 10. Langkah demi langkah dari proses. Yang pertama yaitu pilih titik kontak RCM, yaitu memilih orang yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan komunikasi untuk menjadi titik kontak tunggal RCM. Orang ini harus mengumpulkan setidaknya satu perwakilan masing-masing dari pemeliharaan, operasi, rekayasa, dan anggota terpilih dari pesawat. Perwakilan dapat dirotasi dari dalam berbagai organisasi dan keahlian yang berbeda, berdasarkan keahlian yang berlaku yang dibutuhkan pada titik analisis. Semua anggota tim harus terbiasa dengan implementasi RCM yang dibuat sederhana. Daripada meresapkan beberapa program pelatihan yang ketat dengan menggunakan fasilitator dan konsultan, SPOC harus memiliki respons, kemampuan untuk menentukan bagaimana memastikan bahwa semua pemain kunci memiliki pengetahuan RCM yang diperlukan. Yang kedua, tinjau alasan kegagalan program RCM. Ini adalah area yang bisa dijelaskan oleh SPOC kepada tim. Salah satu unsur utama dari kegagalan tersebut adalah keterlibatan konsultan. Tidak hanya mahal, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki pengetahuan yang lebih sedikit tentang RCM daripada yang dimiliki sekarang. Lalu yang ketiga, memahami konsep. Memahami konsep implementasi RCM yang dibuat sesederhana mungkin merupakan satu-satunya elemen terpenting dalam keberhasilan implementasi program RCM. Jalan pasti menuju sukses terletak pada pemahaman konsep kegagalan tersembunyi, yaitu komponen kritis, analisis kegagalan tunggal, dan kegagalan ganda. Komponen yang berpotensi kritis yang telah menjadi mata rantai yang hilang dari RCM. Hukum kanon run to failure, konsekuensi dari analisis kegagalan atau COFA, redundansi, cadangan, dan fungsi siaga. Tidak bisa terlalu menekankan pentingnya memahami konsep-konsep ini dan menerapkannya dengan tepat. RCM pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan yang masuk akal dalam hitam putih setelah memahami aturan dan konsep dasar. Bahwa keandalan dan keamanan instalasi terkait dengan kerentanan yang belum diidentifikasi karena konsekuensi kegagalan di sekitar kerentanan tersebut belum terjadi. Implementasi RCM dibuat sederhana adalah tentang menemukan kerentanan tersebut sebelum terjadi dan menghasilkan konsekuensi kegagalan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tentukan kriteria keandalan aset. Kriteria keandalan aset yang dibuat harus merupakan definisi yang jelas dan ringkas tentang kejadian yang tidak diinginkan atau yang ingin dihindari. Inilah yang menjadi dasar seluruh logika RCM. Mempertahankan fasilitas dari kejadian yang tidak diinginkan ini adalah tujuan dari strategi program pemeliharaan preventif. Logika RCM mengeksplorasi konsekuensi dari kegagalan peralatan untuk dampaknya pada salah satu kriteria keandalan aset yang dipilih. Karena pentingnya memilih kriteria ini, sangat disarankan agar kepala manajemen dari semua organisasi pemangku kepentingan menandatangani nota kesepahaman yang membuktikan persetujuan mereka, termasuk kondisi kualifikasi. Industri yang berbeda dan jenis fasilitas yang berbeda mungkin memiliki tujuan kriteria yang berbeda, namun dua kriteria pertama yang berkaitan dengan keselamatan personel dan instalasi adalah kriteria wajib yang tidak dapat dinegosiasikan untuk industri atau pabrik apapun. Kriteria lainnya mencakup kejadian operasional yang tidak diinginkan dan manajemen telah putuskan harus dihindari.
Yang kelima yaitu membangun database peralatan alfanumerik. Ini adalah database yang mencakup semua komponen di pabrik pada tingkat peralatan di mana komponen listrik namun ditentukan. Ini adalah komponen yang akan dianalisis dalam pohon logika COVA RCM untuk fungsinya. Menganalisis semua ID peralatan adalah persyaratan, tetapi melakukannya memungkinkan untuk menghilangkan tugas yang membosankan, intensif sumber daya, dan memakan waktu untuk membuat batas dan antarmuka sistem dan subsistem. Bagian potongan seperti bantalan, poros, atau pegas itu tidak dianggap sebagai komponen dengan ID. Bagian-bagian menjadi penting saat menentukan penyebab spesifik kegagalan di tingkat peralatan. Selanjutnya, menganalisis setiap fungsi komponen dalam pohon logika, COFA. Pohon logika COFA adalah tempat setiap fungsi komponen dianalisis untuk konsekuensi kegagalannya. Fungsi-fungsi tersebut adalah penjelasan mengapa komponen dipasang, dan mempertahankan fungsi-fungsi ini adalah tujuan utama program pemeliharaan. Fungsi-fungsi tersebut menjelaskan apa yang harus dicapai komponen, dan di dalam pohon logika COFA lah fungsi-fungsi tersebut dianalisis untuk mengetahui efek dari kegagalannya. Pohon logika CFA adalah langkah dari proses yang mengidentifikasi komponen kritis berdasarkan konsekuensi kegagalan fungsionalnya. Pohon logika COFA selanjutnya menentukan apakah kegagalan komponen kritis akan mengakibatkan personel yang tidak diinginkan atau konsekuensi keselamatan pabrik atau konsekuensi operasional. Yang ketujuh, menganalisis setiap fungsi komponen secara potensial pedoman kritis. Jika tahap pertama dari pohon logika COFA menentukan bahwa fungsi suatu komponen tidak langsung kritis, fungsi tersebut kemudian dianalisis tambahan dalam pedoman potensial kritis untuk menentukan apakah kegagalan fungsional dalam kombinasi dengan beberapa kegagalan tambahan merupakan inisiasi tambahan peristiwa atau waktu dapat mengakibatkan efek tanaman yang kritis. Jika bisa, komponen tersebut tergolong komponen yang berpotensi kritis. Yang kedelapan, menganalisis setiap fungsi komponen dalam pedoman yang signifikan secara ekonomi. Jika komponen tidak ditentukan sebagai kritis, berpotensi kritis atau komitmen, komponen tersebut dianalisis dalam pedoman signifikan secara ekonomis untuk menentukan apakah kegagalannya menimbulkan masalah ekonomi. Kegagalan komponen ekonomi hanya akan mengakibatkan biaya tenaga kerja atau material. Lalu, yang kesembilan, masukkan semua data di lembar kerja COFA. Semua data tersebut dimasukkan ke dalam lembar kerja COFA. Ini mencakup setiap ID komponen. Fungsi yang berbeda dari setiap komponen, kegagalan fungsional, apakah indikasi kegagalan terbukti, dan konsekuensi dari kegagalan sebagaimana ditentukan oleh pohon logika COFA. Pedoman potensial kritis dan pedoman signifikan secara ekonomis. Yang ke-10, mengklasifikasikan setiap komponen. Setiap komponen diklasifikasikan sebagai kritis, berpotensi kritis, komitmen, ekonomis, atau gagal pada lembar kerja COFA. Yang ke-11, menganalisis semua komponen yang diklasifikasikan kecuali komponen run to failure di pohon logika pemilihan tugas PM. Ini adalah langkah di mana tugas-tugas PM ditentukan untuk komponen-komponen yang ditentukan untuk dimasukkan dalam program PM, yaitu komponen kritis, berpotensi kritis, komitmen, dan ekonomi. Tugas PM akan diarahkan pada kondisi, diarahkan pada waktu, atau menemukan kegagalan. Tugas pemeliharaan prediktif adalah bagian dari kategori yang diarahkan pada kondisi. Tugas yang diarahkan pada kondisi adalah pilihan pertama dari aktivitas pemeliharaan preventif daripada tugas yang diarahkan pada waktu yang mengganggu seperti pengangkutan, inspeksi, internal, dan penggantian.
Tugas pencarian kegagalan ditentukan untuk komponen yang berpotensi kritis, yang kegagalannya tersembunyi. Lalu, yang ke-12, dokumentasikan semua tugas dan periodisitas pada lembar kerja tugas PM. Semua tugas PM dan perioditasnya didokumentasikan di lembar kerja tugas PM. Organisasi selain pemeliharaan, seperti operasi dan teknik, juga melakukan aktivitas PM Point PM. Poin pentingnya lainnya adalah menetapkan periodisitas PM yang tidak memiliki interval waktu yang wajib ditentukan oleh reguler lebih merupakan seni daripada sains. Yang ke-13, menganalisis instrumen dalam pohon logika instrumen. Ada dua kategori instrumen. Yang pertama, instrumen fungsional, dan yang kedua, instrumen yang menyediakan fungsi seperti skala level. Nah, instrumen fungsional dan instrumen yang digunakan untuk indikasi saja, itu instrumen yang menyediakan fungsi seperti skala level atau skala tekanan dianalisis di COFA. Instrumen yang memberikan indikasi hanya dianalisis di dalam pohon logika instrumen. Yang ke-14, kebungkaman program hidup RCM. Karena RCM bukanlah upaya statis satu sud untuk mengembangkan program pemeliharaan preventif, itu harus tetap menjadi program yang hidup dan layak, terus-menerus dipantau untuk perubahan. Dipantau untuk perubahan mengembangkan program RCM, utama berdasarkan pengetahuan dan kesadaran akan informasi, fakta, dan data yang Anda miliki pada saat mengimplementasikan program RCM. Ini berlaku untuk periodisitas yang Anda tetapkan untuk tugas-tugas PM. Namun, semuanya dapat berubah. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat dari mode kegagalan baru yang menjadi nyata, tetapi tidak ada pada saat implementasi. Anda mungkin telah mengalami perubahan dalam metode pemeliharaan yang cukup bermanfaat untuk memungkinkan periode diperpanjang. Di sisi lain, beberapa perubahan parameter peralatan mungkin mengakibatkan kebutuhan untuk mengurangi periodisitas untuk menjaga keandalan. Salah satu yang paling signifikan adalah elemen umpan balik kerajinan, yang menggunakan keahlian dan keterlibatan tenaga atau teknisi pengrajin untuk memberikan wawasan terhadap tugas-tugas PM yang telah ditetapkan. Lalu yang ke-15, menetapkan metrik program, pemantauan, dan tren. Strateginya harus ada yang memantau dan mengukur kriteria kinerja agregat sehingga Anda dapat proaktif dalam menilai keandalan pabrik secara kuantitatif. Perlu memiliki standar pengukuran berdasarkan kecepatan waktu untuk mengukur kinerja. Metrik kasar seperti menghitung beberapa kali fasilitas menimbulkan perjalanan tidak diinginkan adalah satu metrik tetapi bukan satu-satunya. Setiap metrik membawa faktor pembobotan untuk membedakan komponen relatifnya. Meskipun faktor pembobotan ditetapkan secara sewenang-wenang, selama faktor tersebut tetap konstan, pengukuran kepentingan relatifnya tetap konstan. Yang ke-16, tetapkan tingkat kinerja yang diharapkan. Sebagai bagian dari program pemantauan dan tren, perlu menetapkan harapan dan dicapai dengan menetapkan tingkat kinerja yang diharapkan. Berdasarkan jumlah kejadian yang diharapkan per unit waktu untuk setiap metrik individu. Satuan waktu nominal adalah per 1000 unit jam operasi yang dihitung setiap 3 bulan. Yang ke-17, tetapkan tingkat kinerja yang sebenarnya. Pengukuran kedua dalam program pemantauan dan tren adalah tingkat kinerja aktual atau APR. Ini mengukur kinerja berdasarkan jumlah kejadian sebenarnya dari setiap metrik. Yang ke-18, tetapkan grafik tren. Hasil dari perhitungan tingkat kinerja yang diharapkan dan tingkat kinerja yang sebenarnya digambarkan dalam grafik untuk menunjukkan tren positif atau memburuk.
Grafik ini sangat berguna untuk memberikan gambaran kepada manajemen senior tentang agregat semua matrik. Ini adalah cara cepat untuk memberikan tampilan yang sangat tanggap dan intuitif ke dalam jendela keandalan fasilitas. Next, 19. Pertahankan kewaspadaan yang berkelanjutan atas program, yaitu mengutak-ngatik program keandalan utama tanpa pandang bulu, tidak seperti menambahkan garam atau gula dalam jumlah ekstra ke resep yang sudah terbukti. Ini benar-benar dapat mengganggu keseimbangan resep itu, mengubahnya dari kesenangan penikmat menjadi sesuatu yang tidak bisa dimakan. Ini adalah titik di mana mereka percaya bahwa mereka telah mencapai nirwana keandalan dan mulai membiarkan fasilitas mereka tergelincir ke belakang karena mereka berhenti waspada terhadap program pemeliharaan preventif mereka. Kehandalan pabrik tidak dimaksudkan untuk dilakukan secara otomatis. Ini membutuhkan perhatian dan keterlibatan yang konstan. Tidak adanya konsekuensi tanaman yang tidak diinginkan untuk tanaman dewasa, berarti seseorang telah melakukan sesuatu yang benar. Hmm. Ini kan gede nggak? Satu 3,5. Ah, kamu cuma beli ini. Kamu beli mama sendiri ya? Iya. Tiga setengah. Baju rasakan. Ini habis tinggal satu. Diam. Diam. Mulai lagi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang Reliability Centered Maintenance atau RCM. Jadi, RCM itu merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjamin agar suatu aspek fisik itu dapat berlangsung secara terus-menerus, memenuhi fungsinya yang diharapkan dalam operasinya saat ini, atau suatu pendekatan pemeliharaan yang mengombinasikan praktek dan strategi dari PM dan CM untuk memaksimalkan umur atau lifetime-nya dan fungsi aset sistem dengan biaya yang minimal. Pemikiran utama dari RCM itu adalah semua mesin yang digunakan memiliki batas umur dan jumlah kegagalan yang umumnya terjadi
mengikuti kurva ba- hmm. Jadi sebagai contohnya tuh dalam perawatan sebuah sepeda motor. Dalam perawatan sepeda motor itu keseluruhan proses perawatan yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan jasa mekanik. Perawatan tersebut berujung pada satu tujuan, yaitu menjadi kondisi sepeda motor agar dapat beroperasi secara optimal, sekaligus juga mengutamakan keselamatan konsumen. Nah, sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, maka setiap komponen hmm, yang terdapat dalam set assembly sepeda motor memiliki suatu filosofi, yaitu bagaimana perawatan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki kegagalan tersebut atau kegagalan yang terjadi, tetapi juga bagaimana mencegah terjadinya kegagalan dan mengurangi efek negatif yang ditimbulkan akibat kegagalan tersebut. Jadi, proses RCM ini diterapkan untuk mengetahui tugas perawatan agar dilaksanakan dengan baik. Nah, RCM ini juga digunakan untuk menentukan aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menjaga keandalan dan kemampurawatannya suatu dari sistem dari sejak perancangannya. Nah, RCM proses ini diterapkan saat desain dan tahap pengembangan dapat diterapkan kembali. Lalu, tepat tahap operasional untuk melanjutkan program perawatan yang efektif berdasarkan pada pengalaman komponen tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.